Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hari ini kita di Sleman diguyur hujan, ya. Alhamdulillah. Kemarin sore Sleman hujan, kasihan kering. Jadi kasihan kering gak hujan. Alhamdulillah ini hujan. Nah, seiring dengan turunnya hujan, maka malam kali ini kita melanjutkan terkait dengan kompetensi pasangan suami istri. Karena nanti kita di dalam Adabul Mufrad itu nanti berkaitan dengan bagaimana menjaga keluarga juga. Terlebih adalah bagi anak yang statusnya menjadi janda, itu tanggung jawab kembali kepada orang tua. Maksudnya orang tua juga kemudian dianjurkan untuk memberi makan sebagaimana yang dimakan dalam keluarganya. Nah, kita ke sini dulu. Kompetensi pasangan suami istri. Tentunya dari kita semua, Bapak Ibu, salah satu tujuan melangsungkan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tetapi hal ini bukan sesuatu yang secara kebetulan terwujud dalam keluarga, tetapi ada kompetensi untuk mewujudkannya. Apakah selalu orang yang berkeluarga lantas kemudian sakinah mawaddah warahmah? Harapannya demikian, tetapi di lapangan kadang ada yang sesuai dengan jalurnya, kadang ada agak melipir ke kanan terus jatuh ke jurang. Faliyadzubillah. Maka di sini diperlukan kompetensi. Bagaimana kemudian kita perlu ilmunya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Bapak Ibu, kalau misalkan ada pelamin mempelai yang didudukkan di atas pelaminan, kemudian dikasih mauidhah hasanah, kira-kira mereka mendengarkan nggak? Mendengarkan apa betul, Pak? Kan nasihat ini untuk mereka juga kan? Nasihat itu untuk mereka pengantin baru, lah dikasih nasihat tapi kemudian tidak didengarkan, terus siapa yang mau dinasehati gitu? Siapa yang kemudian mau dinasehati? Nah, kita kadang juga menjadi bingung. Ini nasihat untuk siapa? Diundang jauh-jauh untuk memberi nasihat, kemudian ternyata nggak didengerin. La ilaha illallah. Kenapa demikian? Kalau dikasih nasihat nggak dengerin, bagaimana membina keluarga menjadi sakinah, mawaddah, dan rahmah? Kalau yang baru duduk di pelaminan saja kemudian tidak mau mendengarkan, mohon maaf, kadang merasa cukup dengan yang bekal yang dia miliki, atau kemudian lagi asik. Lah kalau lagi asik, nggak usah lah dikasih mauidhah hasanah, biar dituntaskan dulu asiknya, baru nanti kalau udah selesai, baru dikasih mauidhah hasanah. Nah, ini yang ironi yang terjadi di masyarakat. Saya masih ingat ketika nikah dulu dikasih wejangan tentang surah Ibrahim. Apa yang ada di dalam surah Ibrahim? Ya ingat, ayatnya lupa. Ingat suratnya. Nah, inilah menjadi penting. Mari kita lihat kompetensi apa yang perlu kita miliki. Satu adalah kompetensi spiritual. Kafaah diniyah. Kafaah kemampuan agama. Sebagaimana keberadaan kita dalam majlis taklim ini adalah dalam salah satu rangka mewujudkan kafaah diniyah, kafaah spiritual agama dalam diri kita, baik sebagai suami maupun sebagai istri. Sama-sama belajar, suaminya juga belajar, istrinya juga belajar, bukan salah satu pihak dan meninggalkan pihak yang lain, tidak. Maka ini menjadi utama, menjadi kompetensi utama, memahami agama. Boleh kan perempuan dinikahi karena kecantikan? Boleh. Kemudian perempuan dinikahi karena kemapanan ekonomi? Boleh. Perempuan dinikahi karena nasabnya yang baik? Boleh. Tapi yang keempat adalah nikahilah karena kompetensi agamanya. Dia memiliki pemahaman agama yang baik. Saat kemudian berumah tangga, menemukan peristiwa, tragedi yang tidak enak di hati, itu bisa disikapi secara agamis. Menyikapi secara agamis itu tidak mengedepankan emosional, tidak mengedepankan kekerasan, baik fisik, verbal maupun psikis, dan kemudian tidak mengedepankan keburukan, tapi mencari maslahat. Yuk duduk bareng. Maka jamaah rahimakumullah menekankan bahwa yang disampaikan oleh Imam Ghazali,
kesamaan dalam agama din menjadi syarat utama. Ini disebut dengan sekufu. Sama-sama beragama Islam, muslim menikah dengan muslimah, muslimah menikah dengan muslim. Maksudnya seagama, sekufu. Sehingga nanti perjalanan membangun agama itu lebih lancar dan lebih baik. Terkadang ada yang kemudian menyepelekan unsur agama. Enggak apa-apalah kita harus kemudian toleransi dengan umat antara beragama. Ini kalian tuh membina rumah tangga. Seperti membangun tangga, kalau kakinya panjang sebelah gimana Pak? Makanya miring. Kakinya panjang sebelah. Membuat tangga kanan kiri, kakinya panjang sebelah. Apa kemudian tangga-tangganya, palangannya itu yang kemudian yang dipasang, itu ternyata tidak simetris, tidak sejajar, ya miring. Samping miring, kemudian kalau dipaksakan orang naik tangga tersebut, membahayakan, bisa jatuh. Inilah yang harus kita pahami. Dan ini menjadi tanggung jawab orang tua juga ketika hendak menikahkan putra-putrinya. Sejak awal kemudian sudah diberi orientasi. Siapa pasangan yang baik untuk putra ataupun putrinya. Diorientasi, jangan kemudian diserahkan. Udah kamu cari sendirilah. Kan nanti yang hidup juga kamu sendiri. Dan suka-suka kamu suka pilih yang mana, silahkan. Kamu nanti yang merasakan. Jangan demikian menjadi orang tua. Sama aja kemudian mohon maaf dalam arti kata adalah menjerumuskan anak pada kemudian ketidakjelasan masa depannya. Perlu dibimbing. Kalau dia anak perempuan, sebagai seorang ayah, kemudian menjelaskan, nah ini loh, kalau mencari suami, kamu perhatikan pertama akhlaknya, kamu perhatikan ibadahnya, kamu perhatikan akidahnya. Kan harus kemudian dibimbing Bapak Ibu, bukan dibiarkan. Akhirnya kadang orang tua, oknum kalau misalkan anaknya memilih pasangan sendiri dan di tengah perjalanan membina rumah tangga ada konflik, kadang malah main saling menyalahkan. Rasa itu bujuk pilihanmu dewe itu rasa ya. Lah orang tua kok malah menyukur-nyukur ke putranya itu gimana? Kan ini menjadi tidak etis, tidak baik. Oleh karena itulah kemudian ketika kemudian standar nilai agama itu berbeda dan kemudian berdampak pada standar nilai kebenaran berbeda, maka akan membuat rumah tangga menjadi rapuh. Menjadi rapuh, tidak menjadi kuat. Maka ini kemudian menjadi perhatian. Oleh karena itulah kemudian dalam membina rumah tangga diperlukan kecerdasan spiritual bersama. Baik suami maupun istri sama-sama belajar ilmu agama. Sama-sama saling melengkapi. Sama-sama kemudian saling memahamkan satu ilmu agama bagi satu dan yang lainnya. Pasti kemudian di balik kekurangan suami ada kelebihannya. Sama di balik kelebihan istri ada kelemahannya. Maka saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Sehingga bisa program jangka panjangnya adalah masuk surga bersama dengan keluarga. Yang kedua adalah tadi kompetensi agama. Sekarang kompetensi akhlakul karimah. Karena orang tua akan menjadi panutan, suami akan menjadi panutan bagi anak-anaknya. Demikian juga ibu akan menjadi panutan, referensi bagi anak-anaknya juga. Kita ini akan jadi referensi Bapak Ibu, akan dijadikan sebagai figur oleh putra-putri kita. Lah, papa saya kayak gitu kok. Kenapa kamu kemudian suka nendang-nendang temanmu? Lah, papa di rumah suka nendang-nendang mama ditendang-tendang lah. Melihat, mempraktekkan apa yang disaksikan dan dilihat di rumah. Seorang anak di tingkat SD suka mukul perut temannya. Nah, kenapa kamu suka mukul perut temanmu? Sakit kan? Lah iya, papa di rumah juga suka mukul perutnya ibu kok. Sakit ibunya sampai menangis. Nah, ini kan praktek yang tidak baik. Kalau misalkan punya pemahaman tentang akhlak yang baik, tidak akan melakukan kekerasan seperti itu. Tidak akan melakukan kekerasan seperti itu. Oleh karena itulah kemudian interaksi suami istri sehari-hari itu pun mempengaruhi bagaimana interaksi setelah bangun tidur, bagaimana komunikasi yang kemudian dijalin di dalamnya. Maka kemudian Syekh Mustafa Al-Adawi dalam fikih ta'amul baina zaujain menyebutkan bahwa akhlak yang baik adalah perekat terkuat. Akhlak suami terhadap istri perekat kuat dalam membina rumah tangga. Akhlak istri yang baik terhadap suaminya menjadi perekat yang kuat dalam rumah tangga. Saling menghargai, bukan saling menjatuhkan.
mohon maaf, apalagi kemudian suami menjatuhkan istri di tengah hayal ya ramai, kan tidak etis. Istrinya dijatuhkan dan bahan candaan dan tertawaan bagi yang lain, mencederai pasangannya, ya kan? Atau sebaliknya misalkan. Oleh karena itulah kemudian wa'ashiruhunna bil ma'ruf, maka pasangan itu suami menggauli istrinya dengan pergaulan yang baik. Oleh karena itu mengetahui kekurangan pasangan itu menjadi penting, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kekurangan dari pasangan itu berdampak ketidaksempurnaan perilaku. Kalau kita sudah memahami bahwa pasangan kita memiliki kekurangan yang berdampak pada perilakunya, kita kemudian lebih paham, oh iya, dia tidak seperti itu karena dia tidak bisa ini. Nah gitu. Tidak kemudian dengan mudah menyalahkan, dikit-dikit menyalahkan, dikit-dikit menyalahkan dikit-dikit. Nah itu. Jadi nanti terjadi cekcok. Suami istri menjadi cekcok dan tidak ada henti-hentinya karena saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Maka perlu kemudian pengalaman yang cukup dan perlu waktu. Sesekali bisa memaklumi, yang kedua kali kadang tidak bisa memaklumi, lupa kalau itu kekurangan dari pasangan yang berakibat pada sesuatu tidak sempurna. Dan itu perlu waktu. Inilah kemudian generasi muda, keluarga baru yang akan berkeluarga menjadi penting untuk mempelajari ini. Kadang menganggap nggak butuh Ustaz, masih lama. Iya, masih lama, justru sejak lama dipersiapkan. Kalau nanti sudah berumah tangga, kemudian tinggal mengaplikasikan, bukan baru belajar. Sudah berumah tangga, baru belajar. Nah, baru belajar gimana? Akan tersandung-sandung. Ibaratnya kalau kita akan melewati jalan yang berlubang, kita sudah menyiapkan strategi bagaimana melewati jalan yang terlubang. Sudah mengidentifikasi, oh lubangnya sebelah sana, sekian meter ada lubangnya sisi kanan, tambah 5 meter lubangnya berada di tengah. Sudah kemudian mempelajari sehingga ketika meniti jalan tersebut sudah berhati-hati. Bukan kemudian baru belajar di saat dia sudah harus berjalan melewati jalan tersebut. Jadi yang kompetensi pertama adalah kompetensi diniyah, spiritual, yang kedua adalah akhlak. Yang ketiga adalah komunikasi dan interaksi sosial, kompetensi komunikasi. Bagaimana menjadi pasangan yang komunikatif. Ada ketidaksukaan, sampaikan dengan cara yang baik. Kalau hanya kemudian dibatin, komunikasi pakai cara kebatinan, suaminya batin kondisi istri, istri batin kondisi suaminya. Kalau kok batin nggak terkena. Bahkan jangankan yang batin ya, kadang yang terekspos dalam perilaku itu belum tentu bisa dipahami dengan baik, apalagi yang dibatin di dalam hati. Susah nanti jadinya akan menjadi susah. Nah ini, jamaah rahimakumullah, sekalipun kemudian dari kita sudah ada yang 30 tahun berkeluarga, 40 tahun berkeluarga, kita tetap harus menjaga komunikasi gitu. Kan kemudian tidak, mohon maaf, tidak seorang kakek mengatakan, Nek, kamu kok sudah tua ya? Padahal kakeknya sendiri juga sudah tua gitu. Kakeknya sendiri sudah tua. Jadi ada kemudian nenek-nenek pakai apa? Saya nggak tahu alatnya namanya. Kalau gini Pak, bapak-bapak mungkin paham. Alat yang kemudian nyedot jerawat nih loh Pak. Namanya kuku. Yang dipakai untuk nyedot jerawat itu, gitu. Neneknya dikasih alat itu, ditarik ternyata kulitnya juga ketarik. Karena kulitnya melar. Karena sudah sepuh, nah kulitnya kok melar. Jadi kalau misalkan yang kenceng, sini ditarik kan sudah lepas, sini tarik lepas. Ini kemudian alatnya ditarik, itu kulitnya nenek masih nempel, nyedot, karena sudah kendor. Artinya kalau tahu pasangan tidak seperti dulu kan bisa menghargai. Kita tahu, lihat pasangan kakek nenek, kemudian pulang dari masjid, sholat subuh, ya Masya Allah, romantis, bergandengan. Kan kemudian ada yang anak muda lihat cici romantis bergandengan gitu. Tiap hari bergandengan, apa nggak bosen tuh gitu. Hanya ditanya, kayak kenapa sih kamu bergandengan? Apa nggak bosen gandengan? Apa nggak malu dilihat orang? Ngapain malu? Kami bergandengan itu saling menjaga biar tidak jatuh kalau jalan. Jadi yang suami pegangan sama nenek, istrinya, istri pegangan sama suaminya gitu. Nah ini menjalin komunikasi dan interaksi sosial yang baik, muasyarah bil ma'ruf. Bagaimana kemudian mampu menyampaikan perasaan dan
menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Ji, saya kira dari muka-muka bapak-bapak di sini yang sudah berkeluarga kan ini muka-muka yang pernah jadi mantan yang dimana sama istrinya tuh. Tapi kemudian kan kita tidak, ketika ya namanya juga kesel ya. Ya perlu pelampiasan boleh saja dengan kata-kata. Tapi kan kemudian yang paham agama, suami yang paham agama tidak membahas dengan kekerasan gitu. Paling kan melipir, menghindar sebentar, tinggal tidur gitu. Ya itu baik dibanding dengan melampiaskan dengan kekerasan. Kekerasan verbal, mengata-ngatai istri kan jadi tidak selesai. Atau kekerasan psikis, mengancam pasangannya, diancam, awas kalau kamu bilang lagi ya, gitu. Atau kekerasan fisik, ini yang harus dihindari. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, pentingnya komunikasi ini didasari dengan mawaddah, rasa cinta yang harus dijaga. Jangan sampai pudar. Kalau kemudian sudah pudar, ya, menjadi ambiar dalam membangun rumah tangga. Ada kemudian rahmah, kasih sayang mau memberi. Ya. Oleh karena itulah kemudian kenyamanan, ketenangan, cinta tulus karena Allah itu bisa memupuk komunikasi yang baik dengan pasangan. Bahkan dalam kondisi yang sempit, ekonomi yang sempit pun komunikasi masih baik. Jadi kemudian tidak mengedepankan kekerasan verbal. Yang kemudian yang perlu kita lihat misalkan ya, bahwa kadang masalah dalam rumah tangga itu terjadi karena komunikasi yang tidak lanjut, tersumbat. Jadi keran-keran komunikasi itu kemudian tersumbat, tidak lancar komunikasinya. Sehingga kemudian karena tersumbat, bukannya diperbaiki salurannya, tapi membuat saluran lain dilubangin kecil, lebih kecil dari pipa utamanya. Inilah kemudian yang lari kepada media sosial, yang lari nanti kepada teman kerja, rekan kerja, yang lari kepada orang yang ketemu di jalan. Jadi tidak baik kalau kemudian setiap ketemu orang diceritakan bagaimana kondisi rumah tangganya. Masa seperti itu? Ya tentunya kemudian kita juga sadar, saya harusnya konflik dalam rumah tangga pun kadang tidak bisa dihindari. Terjadi secara spontan, terjadi karena faktor situasi kondisi yang di luar kedua belah pihak, ada pihak ketiga yang menyulut, atau kesalahpahaman terhadap pasangan. Salah paham menafsirkan peristiwa sehingga melahirkan komunikasi yang buruk. Ya toh habis diteleponkan, makanya si kamu berubah gara-gara ditelepon tadi kan, ditelepon gitu. Lah, pasangannya tidak tahu siapa yang menelpon, dan kemudian topik perbincangannya tentang apa nggak tahu, tapi main tuduh. Nah, kan menjadi dari komunikasi yang kemudian tidak jelas. Yang pertama tidak memberikan klarifikasi siapa yang menelpon, pihak yang kedua mainnya adalah main tuduh menuduh, sehingga tidak ada keterbukaan. Ngobrol dari hati ke hati pun tidak ada. Nah, Bapak Ibu, nanti kan kita di ujung bulan Zulhijjah kan gitu. Nanti kan masuk dalam bulan Muharram. Salah satu amalan dianjurkan, kalau ulama ada yang berpendapat dianjurkan di bulan Muharram, tanggal 10 Asyura, tanggal 10 Muharram, suami dianjurkan memberi uang lebih, nafkah lebih kepada istrinya pada tanggal 10 Muharram. Nah itu, jadi bapak-bapak nanti jangan melipir di tanggal 9 malam 10-nya nggak ada gitu melipir. Ya, ini kan benar anjuran. Kalau misalkan bisa satu hari silahkan, kalau mau dilanjut silahkan. Toh itu memang bagian daripada kewajiban suami terhadap istrinya. Nah inilah kemudian kompetensi komunikasi. Bagaimana kalau misalkan pasangannya flekmatis, suami istri flekmatis, ya tetap harus ada komunikasi untuk menjembatani apa sih yang harus dilakukan untuk membina rumah tangga ini. Itu. Karena kalau saling jual beli omongan, jual beli bahasa, itu nggak selesai, pecah. Divorce nanti malah menjadi pisah, terjadilah cerai atau tolak yang tidak diinginkan. Nah ini kompetensi komunikasi. Jadi kemudian ada kompetensi spiritual, keagamaan, ada kompetensi akhlakul karimah, ada kompetensi komunikasi. Nah di sini bagaimana dengan kompetensi peran spesifik suami?
yang kemudian suami menjadi seorang pemimpin dalam keluarga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalau tadi kan suami istri, sekarang balik suami ini. Maka ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami adalah dalam Islam jadi qawwam, pemimpin, pelindung dan pemberi nafkah. Ya kan? Maka kompetensinya harus ditunjang. Perlu penunjang untuk melaksanakan tupoksi sebagai seorang suami. Ya, dia adalah pemimpin, kemudian pelindung, dan juga kemudian pemberi nafkah. Mah, mama kok nggak pernah ngasih nafkah saya? Loh, gimana? Anda kan suami, gimana kok malah minta nafkah pada istrinya? Ya tidak. Nah, satu adalah kompetensi sebagai kepala rumah tangga, al-qawwamah. Bapak-bapak, jadi suami itu berat atau ringan sih, Pak? Berat apa ringan? Saya nulis. Jadi suami itu berat atau ringan? Berat apa ringan, Pak? Ringan. Mas, jadi suami itu berat atau ringan, Mas? Kira-kira, karena belum tahu kan, belum merasakan. Kira-kira kalau melihat orang-orang sekitar, dan dosen yang tertekan, bapak-bapak dosen tertekan itu, itu enak nggak? Belum tahu, belum merasakan ya. Iya, ringan Pak G, ringan. Ringan kalau dilaksanakan sesuai dengan kemampuan itu menjadi ringan. Tapi kalau di luar kemampuan maka menjadi berat. Dalam melaksanakan perintah adalah dilaksanakan secara kemampuannya. Maka jadi pemimpin dalam rumah tangga, jangan jadi pemimpin yang diktator. Tapi kemudian yang melayani dan juga melindungi. Nah, kita mempelajari ini pada dasarnya adalah untuk menasihati diri kita. Yuk, jadi pemimpin yang melindungi, ngayomi. Ya kalau misalkan yang kita pimpin ada salah-salah, ya wajar, kan mereka rakyat, ya wajar, mereka kan yang kita pimpin gitu. Maka tugasnya adalah meluruskan, pemimpin itu meluruskan, membenarkan kalau dia itu adalah salah. Maka sekeras-kerasnya suami di luar, dia harus lemah lembut terhadap istri, ya kan? Bapak-bapak pernah nonton apa ya? Preman Tobat atau apa ya judulnya? Preman yang kemudian rambutnya warnanya oranye itu, ternyata kalau sama istrinya juga lembut ya. Jadi bisa jadi mengamalkan pendapat daripada Imam Al-Ghazali ini. Ya kemudian suami itu kepada istrinya ya lemah lembut, dan kepada istrinya ya kepada istrinya. Artinya kemudian ya ada suasana menghibur, memahami ilmu agama, membimbingnya, dan harus peka terhadap kondisi sang istri. Tidak hanya menuntut, ayo ma, ayo apa, capek. Jadi harus tahu, wah gitu aja capek. Loh, bukan kalau gitu aja capek, harus paham. Nah inilah kemudian suami itu harus ini, menjaga iman dan moral keluarga, serta mengambil keputusan yang terbaik setelah bermusyawarah. Mungkin suami juga akan salah dalam mengambil keputusan, tapi tidak malu mengakui kesalahan itu untuk memperbaikinya. Jadi tidak kemudian anti kritik ya, anti kritik, tidak mau dikritik oleh istrinya, jangan yang seperti itu, jangan. Jadi kita menjadi tahu bahwa ini adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebagai kepala rumah tangga, kepala keluarga, kakak, kepala keluarga. Nah di sini jamaah rahimakumullah adalah kemudian kepemimpinan menjadi penting ya. Maka tadi kemudian kita ingatkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Di samping itu, bapak-bapak, suami dituntut untuk kompetensi finansial dan tanggung jawab nafkah. Makanya kalau kita lihat, mohon maaf, sebelum dia menikah tangannya masih halus, tapi setelah menikah jadi seorang suami, masya Allah tangannya jadinya besar-besar sampai ujung kukunya juga hitam. Kemudian telapak tangannya sudah mulai pecah-pecah karena kerja keras untuk keluarganya. Kerja keras, bukan malas-malasan. Mungkin kalau ada suami terkesan malas artinya adalah tidak bekerja di rumah santai-santai. Mungkin dia adalah CEO yang nyamar jadi suami. Nah itu. Kalau CEO nyamar jadi suami, nah itu mah bebas itu. Karena dia sudah mapan, ya. Oleh karena itulah kemudian sandang pangan papan itu kewajiban suami untuk menyediakan. Sandang pangan papan termasuk kuota, kuota juga masuk. Nah kemudian disediakan secara halal. Oleh karena itulah menjadi penting bagi kita untuk menanggung nafkah keluarga kita sebagai seorang suami ya. Maka kemudian kecerdasan finansial halal ini tidak harus banyak.
Tidak harus kemudian ngoyo untuk mendapatkan banyak. Berkah yang dikedepankan. Berkah itu cara mendapatkan yang baik, yang didapatkan juga baik, dan diperuntukkan untuk peruntukan yang baik-baik. Ini keberkahan. Tidak harus banyak tapi berkah. Berkah sendiri maksudnya, kalau makna sederhananya adalah sesuatu yang kita dapatkan menjadikan kita lebih dekat kepada Allah dengan sesuatu itu. Maka sesuatu itu menjadi sesuatu yang berkah. Ingat kepada Allah, melakukan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan yang dilarangnya. Nah, ini kemudian perlu juga manajemen finansial keluarga, manajemen keuangan keluarga. Apakah suaminya atau kemudian istrinya. Memang tidak harus istri sih Bapak Ibu untuk mengatur keuangan rumah tangga. Jika mohon maaf istrinya tidak memiliki kompetensi itu secara akademis atau pengalaman, kan jadi boleh-boleh saja suami yang mengatur keuangan rumah tangga. Karena istrinya tidak ada kompetensi. Nanti kalau misalkan kompetensi itu dipaksakan kepada sang istri sedangkan dia tidak ada kemampuan mengelola keuangan, ya nanti malah bisa jadi berantakan. Bisa menjadi berantakan. Allah menciptakan kita dalam bentuk berpasang-pasangan. Kalau suaminya itu kemudian dermawan gitu, karena orangnya adalah yang pragmatis. Kemudian ada orang sedikit yang terkena musibah langsung kemudian dikasih. Baru orang mau datang baru bilang, udah dikasih 5 juta. Ya. Ada orang pakainya cuma camping kasih 10 juta. Biasanya demikian ini Allah ketemukan dengan istri yang kemudian cukup bisa menjaga harta keluarga. Papa kenapa sih ngasih 5 juta? Terlalu banyak itu Pak. Kenapa tidak dikasih 50.000 juga? Nah, kan ada mengendalikan pasangan yang kemudian terlalu berat. Inilah kemudian kompetensi finansial. Oleh karena itu Bapak-bapak, ketika kita mau menikahkan putra mau dinikahkan jadi seorang suami bagi pasangannya, kan perlu kita latih, perlu kita kuatkan masalah finansialnya. Tanya, kamu udah punya penghasilan nggak? Passive income misalkan, atau pendapatan misalkan. Sudah ada. Sampai kemudian ada seorang suami di rumah saja Pak. Ketika kemarin Idul Fitri itu dapat zakat. Ini zakat untuk suamimu ya, kasihan nggak ada kerjaan. Loh, kok dibilang gitu? Padahal punya kos-kosan dan dia kerjanya kerja IT, sehingga kemudian bisa diremote dari dalam kamar, nggak harus keluar. Jadi kasihan ya suamimu belum ada kerjaan, hari-hari di rumah, pagi di rumah, siang di rumah, sore di rumah, nggak keluar-keluar, padahal keluarganya juga perlu makan, minum, itu dari mana ya dananya? Ternyata malah yang riweh adalah tetangganya, karena tetangga tidak tahu, kurang silaturahim terhadap tetangganya sehingga tidak tahu. Padahal suami yang dimaksud tadi adalah kerja ownernya, perusahaannya itu di luar negeri. Jadi cukup di remote dari dalam kamar, selesai. By project, berdasarkan project yang diberikan. Nanti baru terima gajinya. Inilah yang harus masalah finansial. Jadi kalau kita mau menyiapkan generasi kita, generasi dengan generasi cerdas secara finansial. Ada kerjaan yang dikerjakan meskipun nggak banyak gajinya, tapi kemudian dia mau bekerja dan bertanggung jawab. Yang ketiga adalah kompetensi mendidik keluarga, at-tarbiyah, kafa'at tarbiyah. Maka kemudian suami, nah ini bertanggung jawab terhadap pendidikan istri dan juga anak-anaknya. Itu suami. Nah bapak-bapak, ini adalah tugas dan tanggung jawab kita. Oleh karena itulah kemudian dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah dikatakan bahwa antara hak istri dan suami memerintahkannya menegakkan agama dan salat. Ini berdasarkan dari surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi harus sama-sama menjaga. Jadi memang kemudian tidak dibebankan pada suami. Kamu suami yang harus mendidik anak-anak ya. Istri biar tidak usah, biar mengerjakan yang lain. Tidak bisa demikian. Harus ada keterlibatan sang ibu. Di samping juga keterlibatan sang bapak dalam pendidikan anak-anaknya. Ini mendidik Bapak Ibu. Mendidik. Jadi perlu usaha untuk mendidik anak, itu perlu usaha dan kerjasama. Apakah bapaknya yang tegas, bukan keras tapi tegas, nanti ibunya yang bagian ngelus, gitu, berbagi peran. Atau kemudian ibunya yang tegas, tidak ya tidak, nanti bapaknya yang bagian ngelus gitu. Tapi ini bagian dari skenario orang tua agar pesan itu masuk terhadap anaknya. Jadi orang tua, ayah dan ibu itu kong kali kong. Itu loh anak kita
udah mulai tidak menghargai makanan yang diberikan, dibuang-buang sesukanya, padahal di sana banyak orang yang memerlukan makanan. Ibunya kemudian menunjukkan sikap yang tegas, ditegasin. Kamu kalau makan, makan. Kalau nggak makan, nggak usah kayak gini. Nggak usah makan, nggak usah tak masakin. Mama nggak usah masakin. Tapi kan perlu dicari tahu kenapa anak kok kemudian tidak memperlakukan makanan dengan baik. Dia harus dicari tahu. Nah, itulah kemudian kompetensi mendidik keluarga, ada tarbiyah. Itu tadi kemudian dari suami. Bagaimana kompetensi untuk yang istri? Nah, gantian ibu-ibu nih Pak. Silakan bapak-bapak pada ngantuk boleh. Ini untuk ibu-ibunya. Gantian jenengan Bu ini. Maka kemudian istilah adalah Rabbatul Bait. Rabbatul Bait adalah kemudian ibu rumah tangga, manajer rumah tangga, itu melekat pada diri sang istri. Istri itu bagaimanapun mitra strategisnya suami dalam membina rumah tangga. Sehebat-hebat suami maunya dikerjakan sendiri, tetap memerlukan uluran tangan dari sang istri. Ini kalau istri ini tidak hanya ini saja kompetensi, tapi kemudian ada kompetensi yang lainnya. Ini atau awal inqiyad, kompetensi taat dan kemitraan strategis dengan suami, sehingga tidak istri lari ke kanan, suami lari ke kiri, tapi kemudian bisa bersama-sama bersinergi satu dengan yang lain. La